Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju kebahagiaan sejati dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Betapa bahagianya seseorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, lalu menyerahkan seluruh kehidupan kepadanya. Ia meninggalkan hawa nafsunya, kekuatannya, dan usahanya sendiri. Orang yang memiliki akal yang sempurna tidak akan pernah membatasi amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak berharap balasan dalam setiap keadaan darinya. Celaka kamu jika kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kezuhudanmu tanpa didasari ilmu adalah hijab di balik hijab, kebencian di balik kebencian. Kamu tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan kamu tidak bisa membedakan apa yang menjadi milikmu dan apa yang menjadi milik orang lain. Kamu tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Dan itu semua karena kebodohanmu terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, serta karena kamu tidak mau mengabdi kepada guru. Guru yang dimaksud adalah guru yang berilmu dan beramal, yang dapat membimbingmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ucapan hanyalah langkah pertama, sedangkan amalan adalah langkah kedua. Dengan kedua langkah ini, kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang berilmu serta zuhud terhadap dunia yang akan benar-benar sampai kepada tujuan. Orang yang berpura-pura zuhud mungkin bisa melepaskan dunia dari tangannya, tetapi ia tidak dapat melepaskannya dari hatinya. Namun, orang yang benar-benar zuhud mampu mengeluarkan dunia dari hatinya, dan kezuhudan itu menjadi bagian dari dirinya, baik secara lahir maupun batin. Hawa nafsunya tunduk, keinginannya melemah, dan ia menjadi orang yang jauh dari kejahatan hawa nafsu. Wahai anak muda, kezuhudan itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan tangan, seperti melempar sesuatu. Zuhud adalah rangkaian sikap. Pertama, kamu harus mampu melihat dunia dalam bentuk aslinya, seperti yang dilihat oleh para nabi, rasul, dan wali yang hidup pada setiap zaman. Jika kamu benar-benar mengikuti jalan mereka, kamu akan melihat dunia seperti yang mereka lihat. Kamu akan berpuasa sebagaimana mereka berpuasa, solat sebagaimana mereka solat, mengambil sebagaimana mereka mengambil, dan meninggalkan sebagaimana mereka meninggalkan. Jika kamu melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberimu cahaya untuk melihat dirimu dan sekitarmu. Dengan cahaya itu, kamu akan mengerti kelemahan dan kekurangan dirimu serta orang lain, dan kamu akan menjadi zuhud terhadap dirimu sendiri dan makhluk lainnya. Jika kamu telah zuhud terhadap dunia, maka akan datang pula kepadamu nurul qurbi, yaitu cahaya kedekatan. Pada saat itu kamu akan menjadi seorang mukmin sejati yang penuh keyakinan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bagian dari orang-orang yang ma'rifatullah. Kamu akan mampu melihat bentuk dan makna segala sesuatu dengan jelas. Dunia akan terlihat bagimu seperti seorang tua renta yang buruk dan menjijikan, sebagaimana yang terlihat oleh para nabi dan para wali. Bagi seorang raja, dunia mungkin terlihat seperti mempelai wanita yang cantik. Namun di mata para wali, dunia tak ubahnya seperti sosok yang buruk rupa. Mereka hanya mengambil bagian dari dunia ini dengan terpaksa, karena sesungguhnya hati mereka selalu merindukan akhirat. Wahai anak muda, jika kamu telah mampu zuhud terhadap dunia, maka hendaknya kamu juga zuhud terhadap akhirat dan makhluk. Janganlah kamu takut atau berharap kepada mereka. Segala perintah nafsu tidak perlu kamu hiraukan. Lakukanlah hanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah,
kamu tidak akan merasakan ketenangan yang sejati hingga segala sesuatu selain Tuhanmu keluar dari hatimu. Pada saat itulah kamu akan hidup dekat dengannya. Jika nafsumu tunduk, maka hatimu akan hidup. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, kamu akan kembali kepada makhluk untuk membimbing mereka kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeimbangkan kehidupanmu di dunia dan di akhirat, sehingga kamu dapat mengambil bagianmu dari keduanya. Kamu akan mampu menghadapi kerasnya hati manusia, menunjukkan mereka dari kesesatan, dan mengajak mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu memilih untuk tetap di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bebas dari segala hal selain Dia, maka kamu tidak akan berharap lagi kepada makhluk setelah mendapatkan Sang Pencipta. Dosa-dosamu ibarat hujan, bertobatlah setiap saat untuk menebusnya. Celaka kamu jika kamu meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan hatimu dari kemunafikan, maka hatimu akan bersih. Jika hati telah bersih, maka seluruh anggota badanmu juga akan ikut bersih. Hati adalah pemelihara anggota badan. Bila hati telah lurus, maka seluruh perilaku akan ikut lurus. Jika hati dan perilaku telah lurus, maka sempurnalah keadaan seorang mukmin. Wahai anak muda, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takutlah kepadanya. Laksanakanlah hukum-hukumnya dan pelajarilah ilmunya. Jika kamu mengamalkan hukum ini, maka kamu telah mengambil amal yang akan mengantarkanmu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapannya Dia akan mengajarimu ilmu yang belum kamu ketahui. Dengan ilmu itu kamu akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmunya dan bersama makhluk dengan perintahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dalamilah ilmu, kemudian menyendirilah." Seorang mukmin yang sejati akan mempelajari kewajibannya, kemudian menyendiri dari makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya ia akan mengenal makhluk dan tidak menyukainya, serta mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintainya. Seorang mukmin yang yakin, ikhlas dan berakal akan meninggalkan manusia dan memilih jalan yang jauh dari mereka. Ia akan berdiri di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap dan berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.